Oke, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang sel, pelajaran kelas 11 ya, buat adik-adik kelas 11. Perhatikan, ini pasti semua tahu ini adalah telur ayam. Mempelajari sel bisa langsung kita bayangkan dengan membayangkan telur ayam. Jadi sel secara umum dia seperti ini. Kalau adik tahu ini kan ini kuningnya, ini putih. Sel juga begitu secara umum. Kita langsung bahas aja sekarang. Jadi secara umum sel itu kita bagi dua. Ini tadi misalnya ya, telur ayam tadi. Kemudian ini kuningnya. Berarti kita bagi dua, yang di sini dan yang di sini. Yang paling pinggir itu kita istilahkan dengan bagian luar. Lalu yang ini bagian dalam. Bagian luar pada sel, tergantung selnya, itu macam-macam. Ada yang berupa dinding sel, ada yang berupa dinding sel. Ini kalau pada sel tumbuhan. Ada yang berupa membran sel. Ini kalau dia berupa hewan. Jadi perbedaan sel tumbuhan dan hewan salah satunya di situ. Kemudian untuk bagian dalam, tadi kita ingat bagian dari putih telur sampai kuning telur. Kita bagi dua lagi. Bagian yang pertama itu bagian putih telurnya, itu kita sebut sitoplasma. Yang nanti sebenarnya kalau kita pakai mikroskop, bagian yang putih telur itu di dalamnya akan ada butiran-butiran organel. Ini nanti akan kita bahas. Organel itu kecil-kecil ya pokoknya, yang fungsinya tertentu. Adanya di dalam putih telur. Kemudian yang kuning telur itu tentu kita sebut namanya bagian tengah inti sel. Biasanya diistilahkan juga dengan nukleus. Kalau kita perhatikan bagian inti sel ini itu sebenarnya kita bagi dua. Kita lihat lagi ya, si kuning telur tadi. Nah, ini sebenarnya ini ada bungkusannya. Kalau kita tarik ini pasti isi kuningnya keluar. Kesimpulannya, bagian inti sel ada pembungkusnya. Pembungkus inti sel, pembungkus itu namanya membran. Karena membungkus inti, maka namanya membran inti. Lalu ada isi dari inti itu sendiri, isi inti. Ada isi inti berupa cairan kuning telur, itu kalau pada telur. Tapi kalau pada sel yang lain secara umum, isi dari inti itu apa saja? Ada namanya kromosom. Mana kromosom itu nanti di dalamnya terdapat gen. Kalian sering dengar juga dengan nama DNA yang merupakan ciri dari makhluk hidup. Itu adanya di dalam inti. Kemudian ada lagi namanya anak inti. Yang bahasa lainnya dikenal dengan istilah nukleolus. Kalau ini nukleus. Jadi hati-hati, ada beberapa istilah yang mirip. Membran inti dengan membran sel beda ya. Membran sel yang paling luar, kalau membran inti yang membungkus inti. Kemudian nanti sel-sel pada makhluk hidup secara umum dibagi beberapa tipe berdasarkan keberadaan membran inti ini. Jadi ternyata ada sel yang tidak punya membran inti ini, tapi punya isinya. Ini kita sebut namanya tipe sel. Bentar ya.
kita sebut namanya tipe sel. Tipe sel ini berdasarkan keberadaan inti. Ada namanya tipe sel prokariot, ada namanya tipe sel eukariot. Ya, kita bagi dua. Nah, ya. Jadi apa perbedaannya? Kalau yang eukariot seperti yang adik-adik lihat, seperti telur ini, itu pembungkus intinya masih ada. Kalau misalnya ini kita giniin ya. Nah, ini mulai apa yang terjadi? Isi intinya taburan. Ini tandanya pembungkus intinya sudah robek. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini nanti kalau kita jadi telur dadar. Jadi begini, kalau yang prokariot, yang tadi yang membran intinya sudah tidak ada. Jadi yang namanya prokariot itu tidak memiliki pembungkus inti, membran inti, ininya nggak ada. Makanya tadi telurnya jadi hilang bungkusannya kuningnya sehingga jadi bercampur dengan putih telur. Berarti kalau eukariot yang tadi telurnya belum mbak pecahin, masih utuh, kuningnya masih bulat utuh, maka disebut eukariot. Jadi ini ada membran inti, tinggal begitu sih. Selain dari membran inti, sehingga nanti beberapa buku akan mengistilahkan tidak punya inti dikarenakan intinya nggak lengkap. Ya, tadi lihat syarat adanya inti, ada membran inti dan inti. Kalau membran intinya nggak ada, nggak bisa disebut inti. Maka beberapa buku mengistilahkan tidak punya inti. Sebenarnya membran inti lebih tepatnya. Intinya jadi tidak jelas. Lalu dia nanti tidak akan punya organel-organel. Salah satunya bernama mitokondria. Kemudian tidak punya organel apa lagi? Lalu tidak punya organel badan Golgi namanya. Kemudian tidak punya retikulum. Ini nanti akan kita bahas ya. Tepatnya retikulum endoplasma. Ini adalah organel-organel yang ada di sitoplasma. Kemudian yang terakhir tidak punya organel yang bernama plastida. Ini yang kita sebut prokariot. Maka untuk memudahkan yang namanya eukariot gimana? Ya udah kita bilang aja ada. Kebalikan aja ya pokoknya dari ini. Kebalikan dari si prokariot. Lebih gampangnya kita tulis aja di sini ada semua. Lalu siapa saja ini sel-sel yang di dalam makhluk hidup dikelompokkan sebagai prokariot? Contohnya, mungkin masih ingat pelajaran kelas 10 namanya kingdom Monera. Hanya kingdom Monera yang selnya seperti ini. Hanya kingdom Monera yang selnya isi intinya bertaburan. Lalu selnya tidak lengkap, nggak punya mito, nggak punya Golgi, nggak punya Re, nggak punya plastida. Kalau kita ingat Monera itu ada dua ya. Siapa saja berarti? Bakteri sama alga biru. Berarti siapa saja sel yang tergolong eukariot? Ingat tadi sini yang hanya Monera yang prokariot. Kingdom masih ingat ada 5 ya. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Kalau begitu biar untuk memudahkan kita menguasai ini, kita bilang aja bahwa yang eukariot pokoknya selain kingdom Monera. Selagi dia bukan bakteri dan alga biru, berarti dia termasuk
kelompok eukariot. Manusia selnya berarti eukariot. Nah, bakteri nanti seperti ini. Jadi gambarannya prokariot itu kita bikinlah gambarnya di sini ya. Ini misalnya sebuah sel, kita bikin selnya kotak. Ini tadi isi dari intinya bertaburan kemana-mana. Sementara kalau dia eukariot, isi intinya terkurung, dibungkus oleh membran inti. Nah, jelas ya perbedaan antara prokariot dengan eukariot. Mbak rasa itu dulu video kali ini. Terima kasih. Selamat pagi.